Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibiana Tasya dengan NIM F1S1 22010 Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai user management. Sebelumnya saya akan menunjukkan ketentuan yang harus saya ikuti dalam proses untuk mengerjakan user management ini. Baik, ini beberapa ketentuan yang harus saya ikuti. Akan saya bacakan secara singkat. Di sini saya ditugaskan untuk membuat, mengubah, dan menghapus akun pengguna dari server Linux. Perusahaan ini memiliki 4 karyawan dan 2 departemen yang baru dirancang. Kemudian departemennya antara lain ada engineering, sales, dan IS. Server harus diatur dengan file, folder, user, grup, dan izin yang sesuai untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pekerjaan departemen yang baru dirancang. Di sini nanti saya akan memakai 2 departemen, yaitu engineering dan sales. Dan berikut ini adalah ada 6 tahapan yang harus saya ikuti untuk mengerjakan user management ini. Baik, saya akan mulai untuk mencoba mengerjakannya. Ini akan saya mulai. Untuk membuat folder ke dalam root, langkah utamanya yaitu menggunakan mkdir dan diikuti oleh nama departemennya. Lalu selanjutnya kita harus masuk sebagai root dan untuk membuat folder pada setiap departemennya dengan mengklik SU root. Kemudian masukkan password yang telah ditentukan. Nah, ini kita sudah masuk sebagai root. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder pada setiap departemen, yaitu departemen engineering dan departemen sales. Kemudian, jika sudah, lalu klik ls untuk memunculkan nama departemennya. Ini sudah kita buat nama foldernya itu ada engineering dan sales. Nah, untuk tahap selanjutnya, kemudian kita akan membuat grup untuk setiap departemennya. Sebelumnya saya akan membuat grup add pada engineering dan sales. Nah, di sini ada beberapa option yang yang dapat kita gunakan untuk proses selanjutnya. Sebelumnya ini akan saya clear terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat grup untuk masing-masing departemennya. Pertama, saya akan membuat grup untuk departemen engineering. Selanjutnya, grup add untuk sales. Nah, jika sudah kita klik tail /etc/group. Nah, di sini sudah terlihat di bawah sistem admin sudah terdapat folder engineering dan sales. Nah, berarti ini sudah dibuat ke dalam grup. Untuk tahap selanjutnya, kita akan buat folder administratornya, yaitu engineering dan sales. Sebelumnya, nah, jika sudah kita coba klik ls/. Nah, di sini sudah terlihat foldernya. Kemudian kita akan mencoba untuk mencari format untuk menambahkan
masing-masing departemen ini ke dalam grup. Baik, kita akan mengklik user, add, help. Nah, di sini ada beberapa opsi yang dapat kita gunakan untuk tahap selanjutnya. Nanti saya akan menggunakan Minde. Di sini gunanya adalah untuk memasukkan departemen itu ke masing-masing grup. Baik, kita mulai. Kita coba klik user add Minde, karena ini akan dimasukkan ke dalam grup. Klik foldernya juga. Lalu min-f, lalu /bin/dash, kemudian kita tambahkan nama departemen. Lalu begitu juga dengan salad. Nah, jika sudah, lalu kita klik tail/etc/password. Nah, di sini sudah terlihat jika engineering dan salesnya ini sudah pada folder home engineering dan home sales. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan membuat masing-masing departemen ini, masing-masing folder ke dalam home folder. Dengan cara kita akan menggunakan usermod minde, karena tadi di sini kita menggunakan ini minde untuk membuat home foldernya. Baik, kita gunakan usermod minde, kemudian kita pakai nama foldernya engineering, kemudian nama departemen. Dan diikuti juga untuk sales. Nah, jika sudah, lalu klik lagi tail /password. Nah, dapat dilihat di sini engineering dan salesnya sudah pada home foldernya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan membuat additional user. Di sini additional usernya kita gunakan untuk masing-masing departemen. Baik, kita akan menggunakan user add. Baik, di sini kita akan menggunakan user add. Kemudian kita akan menggunakan min-m dan min-g. Kita akan menggunakan min-m dan min-g. Min-m ini agar semua foldernya itu dibuat ke dalam home folder tadi pada masing-masing departemen, dan min-g ini digunakan untuk kita masukkan home foldernya tadi ke dalam grup. Kita pakai user add, kemudian min-m, min-g, lalu nama foldernya, misalkan engineering, kemudian min-f/bin/dash, lalu ditambah jadi kita disuruh buat setiap departemen itu untuk tambahan 1 user. Jadi untuk engineering ini saya buat namanya engineer 1. Kemudian kita pada sales, di sini saya gunakan sales 1. Ini seperti ini. Nah, jika sudah, lalu tambahkan password untuk setiap usernya.
Jadi saya mau buat pertama password pada engineer. Engineer. Ini akan saya buat semuanya pada satu password saja. Selanjutnya pada sales. Kemudian pada sales 1. Oke, jika sudah semua, lalu klik lagi tail /etc/password. Nah, di sini nanti kita ada tersedia di sini kita tersedia 2 folder, 2 departemen, dan setiap departemen itu ditambah masing-masing 1 user. Dan ini semua sudah ada passwordnya masing-masing. Nah, selanjutnya klik lagi cat /etc/pdo. Nah, di sini sudah kita lihat. Nah, ini ada engineering, ada sales. Di sini passwordnya sudah ada engineer 1 dan juga sales 1. Passwordnya sudah ada ya. Nah, untuk selanjutnya kita klik LL. Nah, di sini lalu LL slash. Ya, di sini foldernya itu masih pada root. Nah, untuk selanjutnya, karena foldernya ini masih menggunakan root, maka kita akan ganti sesuai dengan user ownership-nya dan juga group ownership-nya. Baik, lalu kita klik menggunakan join ch owner. Kita harus cari dulu format yang harus kita gunakan itu apa nanti. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini pada example, di sini saya akan menggunakan yang ini. Download titik 2 staff slash nama foldernya. Baik, kita mulai. Kita akan klik engineering. Kemudian titik 2, lalu engineering lagi. Selanjutnya slash nama foldernya. Lalu begitu juga dengan yang saleh. Saleh. Oke. Sudah, kita klik lagi LL, lalu L slash. Nah, di sini bisa kita lihat untuk folder engineering dan salesnya sudah diganti. Pada user ownership-nya sudah engineering, dan group ownership-nya juga sudah engineering, dan begitu juga pada sales. Nah, langkah selanjutnya, lalu di sini kita diperintahkan untuk menggunakan normal user. Normal user yang akan kita masukkan ke dalam grup. Kita akan masukkan ke dalam grup masing-masing departemen tadi. Lalu akan masukkan ke dalam grup. Nah, di sini bisa kita lihat untuk itu selanjutnya kita akan klik
dan G plus W. Karena kita akan masukkan ke dalam grup, dan ini W ini right, lalu slash nama foldernya. Oh, maaf, ini Chhamad. G plus W, nama foldernya. Lalu begitu juga dengan menggunakan Chhamad, G plus W pada folder file. Terus, ya sudah, kita klik ls, min l, lalu ls, min l, slash. Nah, kita lihat pada folder engineering dan sales, di sini sudah berganti. Ya, di sini sudah kita lihat sudah berganti. Nah, untuk selanjutnya, ini terjadi jika misalkan kita satu folder kita masukkan ke dalam grup yang lain, misalkan ini ada folder engineering, kita masukkan ke grup sales, itu masih bisa karena kita belum membuat untuk file aksesnya. Nah, untuk tab selanjutnya, untuk user administratornya ini kita harus memiliki full access, dan juga normal usernya juga harus memiliki full access. Lalu kita akan buat dengan menggunakan chmod 0 fo dikurang min rx, lalu slash pada nama foldernya. Kemudian sama seperti ini untuk folder salesnya. Oke, jika sudah, kita klik ls min ls min ls. Nah, baik. Nah, di sini sudah terlihat perubahannya. Nah, di sini berarti masing-masing normal user sama user administrator ini sudah memiliki full access. Oke, baik. Untuk selanjutnya, maka yang bisa mengakses folder engineering itu hanya masing-masing folder yang bergabung pada grup-grup ini, gitu. Engineering hanya bisa pada engineering, sales juga bisa pada sales. Untuk memastikannya, mari kita coba apakah bisa. Saya mau coba masuk ke folder sales. Nah, jika sudah masuk, lalu kita klik ls flash. Nah, ini sudah ada ya nama foldernya. Kemudian saya masuk sebagai engineering. Nah, di sini bisa dilihat permission denied. Nah, berarti tidak bisa karena dia lain grup dan lain folder, jadi tidak bisa masuk. Lalu jika kita masuk sebagai sales, nah masuk bisa karena ini dia sama-sama satu grup dan folder satu folder. Lalu kita coba edit terlebih dahulu. Exit lagi. Nah, sudah, coba kita masuk sebagai engineering. Engineering. Kita masukin passwordnya. Oke, ini dia sudah pada folder home folder. Kemudian di perintah kita akan menggunakan touch atau echo. Di sini saya menggunakan echo. Saya akan coba masuk echo dengan mengetik baris satu. Kemudian saya akan buat satu file dengan nama ini.
Hmm, lalu ls ya, ls kemudian kita masuk sebagai engineer 1. Masukin foldernya, kita masukin passwordnya tadi. Nah, jika sudah ini bisa masuk kan? Nah, coba kita masuk sebagai engineering. Apakah bisa? Nah, bisa karena ini terletak pada satu grup yang sama. Lalu kita coba masukkan equal baris kedua misalkan. Lalu kita masukkan nama filenya tadi dengan nama file kita tadi. Nah, selanjutnya kita klik dengan diikuti oleh nama file kita tadi. Kemudian kita coba masuk menggunakan chmod G dikurang W, lalu masukkan nama file kita tadi. Coba kita masuk engineer 1, masukkan password. Nah, jika sudah, kita coba masukkan chmod G kurang W, lalu masukkan nama file kita tadi. Lalu admin kok kita akan coba masuk menggunakan chmod. Di sini kita menggunakan chmod G dikurang W, kemudian kita masukkan nama file kita tadi. Lalu selanjutnya jika sudah bisa diklik ls-l. Nah, di sini kita lihat ini masih RR ya. Totalnya ada 4. Kemudian selanjutnya coba kita exit. Lalu kita klik SO engineer 1. Nah, jika sudah, lalu kita coba masuk lagi sebagai engineering maksudnya. Nah, coba lagi kita masukin baris ketiga menggunakan hashtag. Lalu dengan nama file yang kita buat tadi. Nah, jika sudah, coba kita masuk sebagai engineering. Masukin password. Kita coba masuk passwordnya. Oke. Kemudian kita coba klik ls. Nah, di sini tertera nama filenya. Menggunakan baris selanjutnya. Kemudian masuk lagi menggunakan file kita tadi. Nah, di sini terlihat permission dino, berarti dia tidak bisa masuk karena ini sudah di luar dari folder yang utama tadi. Nah, kita coba klik nama file kita tadi.
Nah, ini dia sudah muncul berarti, ini masuk ke dalam foldernya. Nah, baik. Baik, itu saja yang, dapat saya jelaskan mengenai user management. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.